Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Cebar Cerita Bergambar. Pada video kali ini kita akan menjelaskan alur cerita berjudul Eyang Putri. Ini menceritakan seorang eyang yang terkena santet dari seseorang. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan seorang anak perempuan yang sedang asik menggambar pada malam hari. Kemudian anak itu mendengar suara-suara yang asalnya entah dari mana. Anak itu mencari sumber suara tersebut dan terus memanggil nama Eyang. Secara tiba-tiba lemari jatuh menimpa anak kecil tersebut dan anak itu berteriak. Cerita Eyang Putri pun dimulai. Keluarga Gendis berkunjung ke rumah Eyang Putri. Cerita langsung beralih ke keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan satu orang anak, yaitu Resa, Gendis, dan Anya. Resa dan Gendis ini merupakan orang tua dari Anya. Mereka akan pergi ke rumah Eyang Putri. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Mbok Narsi, yang merupakan pembantu di rumah Eyang Putri. Kalian masih ingatkan dengan anak perempuan yang tadi kejatuhan lemari di awal cerita? Ternyata itu adalah anak Mbok Narsi, dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mbok Narsi mengatakan kepada Gendis jika ia sudah tidak bisa bekerja di sini lagi. Tak lama berselang, Eyang Putri pun menyambut kedatangan cucunya di rumah tersebut. Kemudian, Gendis menuju ke suatu ruangan, guys. Ternyata ruangan tersebut adalah ruangan kerajinan batik dulunya. Akan tetapi, sekarang Eyang sudah tidak mengajar karena usianya yang sudah semakin tua. Tempat itu sekarang kosong dan sudah tidak digunakan lagi. Pada malam harinya ketika mereka sedang makan malam, tiba-tiba saja keluar darah dari hidung Eyang. Hal tersebut membuat Anya merasa takut. Kemudian Gendis pun membersihkan darah di hidung Eyang. Saat hari sudah semakin larut, Anya terbangun dari tidur karena ia mendengar suara Eyangnya. Anya pun mencari sumber suara itu dan menuju ke kamar Eyang Putri. Lalu ia pun melihat sesuatu. Ternyata Eyang Putri sedang tidur sambil berjalan dan Eyang juga menjedot-jedotkan kepalanya ke tembok. Anya pun berteriak histeris dan teriakannya didengar oleh Gendis, dan Gendis langsung pergi menghampirinya. Keesokan paginya mereka berkumpul untuk sarapan pagi dan terlihat Eyang baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada luka sama sekali di dahinya. Kemudian datang Bude Laras di rumah tersebut. Ia adalah salah satu anak dari Eyang Putri. Setelah itu mereka pun mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Sore harinya mereka melakukan ziarah ke makam suami Eyang. Dan di sana sikap Eyang kembali aneh. Gendis pun merasa sangat bingung, guys. Saat berada di rumah, Gendis menceritakan keanehan Eyang kepada suaminya. Resa memberikan saran supaya Gendis memasang gelang bermani lonceng di tangan Eyang, sehingga apabila Eyang tidur sambil berjalan pasti akan kedengaran. Malam harinya, Gendis mendengar suara gelang itu. Selanjutnya, ia mengikuti suara gelang itu dan Gendis sampailah di ruangan kerajinan batik. Terlihat sesosok bayangan laki-laki seperti sedang menunduk. Namun setelah dicek, ternyata itu adalah Eyang Putri. Kemudian Gendis membawa Eyang Putri kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Gendis melihat suaminya sedang berkemas-kemas karena pada malam hari, Resa harus pergi ke Jakarta.
Reza harus ke Jakarta karena ada pasien yang perlu diperiksa. Karena Gendis selalu merasa takut, maka Reza memutuskan untuk memasang CCTV yang terhubung langsung ke HP-nya. Dari CCTV itu, Reza bisa memantau Gendis sehingga Gendis tidak perlu merasa khawatir. Patung perempuan berjalan sendiri. Saat Reza dan Gendis membeli CCTV, Anya tidak diajak dan ditinggalkan sendiri di rumah bersama Eyang. Ketika hari hampir maghrib, Anya dikejutkan dengan patung perempuan yang tiba-tiba saja berjalan sendiri. Lalu, Eyang datang dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Beruntung tak lama setelah itu, Gendis dan Reza sudah pulang kembali ke rumah. Setelah Reza memasang kamera CCTV, pada malam harinya ia berangkat ke Jakarta menaiki mobil. Hari sudah semakin larut. Gendis mendengar suara-suara aneh dari luar kamar. Gendis lalu mengecek CCTV dan ternyata suara itu berasal dari pintu jendela yang tertiup oleh angin dan Gendis pergi menutupnya. Pada saat ia menutup jendela, tiba-tiba saja patung perempuan itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan jika dilihat dari kamera CCTV. Namun Gendis tidak melihatnya dengan mata telanjang. Setelah melaksanakan sholat subuh, Gendis melihat ada seseorang di rumah dan orang tersebut ternyata Bu Ajeng yang merupakan mantan murid Eyang Putri yang dulunya pernah belajar membatik. Bu Ajeng ingin mengembalikan peralatan batik yang pernah ia pinjam. Pagi harinya, Gendis menyuapi Eyang untuk sarapan. Terlihat keadaan Eyang yang setiap hari semakin memburuk. Pada saat Gendis sedang cuci piring, ia mulai diganggu oleh makhluk halus. Ia mendengar ada suara perempuan bernyanyi di belakangnya. Namun saat ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Lalu kendi tempat air tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Saat Gendis mengeceknya, di pantulan cahaya dari air kendi ternyata di atas Gendis ada sesosok hantu perempuan yang mengerikan. Namun saat ia melihat ke atas, sosok itu menghilang. Gendis langsung mengeluarkan pajangan dinding kaligrafi ayat-ayat suci dan memasangkannya kembali di dinding rumah. Tak berselang lama pot bunga jatuh. Di dalam pot tersebut ada sebuah telur dan saat pecah telurnya, telur itu merah dan ada pakunya. Gendis yang takut langsung menelepon Reza tapi tidak diangkatnya. Sore harinya, Gendis menyeka Eyang dan ia berusaha untuk tetap tenang. Gendis menyeka tubuh Eyang dengan sangat hati-hati. Saat itu, ia melihat punggung Eyang Putri berdarah saat diseka. Betapa kagetnya saat dilihat banyak sekali pecahan beling keluar dari tubuh Eyang Putri. Berpikiran bahwa Eyang terkena santet, ia langsung menelepon Bude Laras karena tidak tahu harus minta tolong kepada siapa lagi. Bude Laras menenangkan Gendis dan mengusahakan supaya esok hari bisa pergi ke sana. Sementara itu, saat Reza di mobil, ia melihat handphonenya. Reza tidak tahu jika Gendis meneleponnya beberapa kali. Selanjutnya Reza melihat keadaan Gendis melalui CCTV. Dan ia melihat Gendis sedang menggambar desain di tempat tidur, tepat di sebelah Anya yang sedang tidur. Karena Reza melihat Gendis kerja di tempat tidur, maka ia pun menelepon Gendis dan mengingatkannya. Jangan kerja di tempat tidur apalagi di sebelah Anya. Namun Gendis mengatakan bahwa ia sebenarnya berada di ruang tamu, dan Reza sangat kebingungan melihatnya. Siapakah sosok yang ada di kamar tidur tadi? Selanjutnya, Gendis langsung menuju ke kamar dan tidak melihat ada siapa-siapa di sana selain Anya.
Namun di kamar itu memang ada gendis yang lain di sebelahnya yang dilihat melalui kamera CCTV. Reza merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk pulang lebih cepat. Reza segera menuju ke rumah Eyang Putri kembali. Kemudian gendis melihat ada mobil di luar rumah dan ternyata mobil tersebut milik Bu Ajeng. Ia juga melihat Bu Ajeng sedang menguburkan sesuatu di ruangan batik Eyang Putri. Karena penasaran, keesokan harinya gendis langsung membongkar ubin di ruangan tersebut dan mendapati ada kertas bertuliskan nama Eyang Putri. Lantas gendis pun langsung curiga jika Bu Ajenglah yang menyantet Eyang Putri. Gendis berpikiran jika Bu Ajeng tidak ingin tersaingi dengan Eyang Putri karena Bu Ajeng memiliki toko batik di kota ini. Kebenaran tentang Bu Ajeng. Gendis dan Reza segera mendatangi toko batik milik Bu Ajeng. Gendis langsung marah-marah dan melabrak Bu Ajeng. Tapi justru Bu Ajeng merasa heran karena Gendis mengambil jimat-jimat yang sengaja ia tanam di sana. Bu Ajeng mengatakan, jimat itu bukanlah sembarangan jimat karena sebelumnya sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tujuannya untuk menangkal hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi pada Eyang Putri. Bu Ajeng juga meyakinkan bahwa dirinya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mencelakai Eyang Putri. Gendis merasa bersalah, lalu Bu Ajeng mengatakan lagi kalau ada kemungkinan seseorang menyuruh dukun supaya menyantet Eyang Putri. Kebenaran tentang Bularas yang menyantet Eyang Putri. Sementara itu pada malam harinya, Anya yang sedang bermain tiba-tiba saja mendengar suara seorang sedang menyinten. Siapa orang itu? Ternyata orang yang selama ini mengirimkan santet kepada Eyang Putri adalah Bude Laras. Bude Laras ternyata adalah anak tiri Eyang Putri, dan ketika pembagian warisan, ia tidak mendapatkan bagian sama sekali, sehingga ia merasa sangat iri. Bude Laras dendam lalu mengirim santet ke Eyang Putri melalui patung perempuan yang selama ini ada di rumah Eyang Putri. Bude Laras mengikatannya di kursi, kemudian ia membatik di tubuh Eyang Putri sampai kulitnya melepuh, lalu membisikkan Eyang Putri supaya bunuh diri. Beruntung Reza dan Gendis datang tepat waktu, sehingga Eyang masih bisa terselamatkan. Sedangkan Bu Ajeng tidak berhenti-hentinya berzikir dan berdoa kepada Tuhan. Bu Ajeng menemukan dukun yang mengirim santet ke Eyang Putri. Lalu ia melempari tasbih ke dukun tersebut, dan dukun tersebut langsung berteriak sangat kesakitan. Dukun jahat tersebut pun kalah. Selanjutnya, terlihat Eyang Putri yang diseret oleh sesosok gaib ke sebuah ruangan. Di sana terdapat Bu Ajeng yang sedang dicekik oleh Bude Laras. Kemudian Reza bertindak dengan menghancurkan patung wanita tersebut, sehingga seluruh santet dan hal-hal negatif seketika menghilang. Ketika patung tersebut dihancurkan, Bu Laras juga ikut kesakitan seperti kena pukulan juga, dan mengeluarkan banyak darah. Akhirnya Eyang Putri bisa sembuh dan beraktivitas normal kembali. Sedangkan Bude Laras dirawat di rumah sakit jiwa dan makhluk gaib yang selalu membantunya berbalik menghantuinya. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Eyang Putri. Penyakit iri hati memang bikin semuanya menjadi kalap dan kacau. Semoga kawan-kawan tetap berada di jalan yang lurus, bukan di jalan yang salah seperti Bude Laras. Jangan lupa kawan-kawan, jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya, oke? Sampai jumpa lagi.